Shalom, salam sehat dan selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, sebaiknya kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, ya Tuhan, atas kasih karunia-Mu, atas kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu kepada kami hingga hari ini. Kami rindu akan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats renungan kita pada hari ini 9 Februari 2023 tertulis di dalam buku Samuel, 2 Samuel pasal yang 22 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Topik renungan ini, berlindunglah hanya kepada Yesus Kristus. Berlindunglah hanya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, ada 3 perkataan yang menarik dalam renungan ini, yaitu sempurna, murni, dan perisai. Jalan Tuhan sempurna, itu artinya adalah segala sesuatu yang digenapi oleh Tuhan sesuai dengan rencananya, sesuai dengan desainnya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah diformulasikan. Tak satu pun terlupakan di sana. Jalan Tuhan itu adalah berisi kebaikan, kebenaran, dan keadilan, dan menunjukkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Itu jalan Tuhan sempurna. Yang kedua adalah murni. Sabda Tuhan itu murni. Firman Tuhan itu murni. Artinya adalah bahwa firman Tuhan itu tidak pernah berubah, tidak terkontaminasi dari zaman dahulu, zaman purbakala hingga hari ini dan akan datang. Firman Tuhan itu tetap murni dan tak berubah dan tidak akan berubah. Nah, yang perlu kita pergumulkan atau kita renungkan dalam renungan ini adalah dia menjadi perisai bagi yang berlindung kepadanya. Ini yang perlu kita pergumulkan pada saat ini. Tidak otomatis Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus menjadi perisai. Ada kata anak kalimatnya, apabila kita berlindung kepadanya. Di sini yang perlu kita pergumulkan atau kita renungkan hari ini. Nah, berlindung kepada Tuhan. Nah, untuk lebih jelas tentang ayat hari ini, karena ini adalah nyanyian pujian daripada Daud. Yaitu Daud menyatakan ini di saat Tuhan melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh, segala musuh, bahkan Saul. Di sanalah dia berkata bahwa Tuhan adalah pelindungnya, Tuhan adalah gunung batu, Tuhan adalah penyelamat. Setelah dia mengalami apa yang dilakukan Tuhan kepadanya. Nah, kalau kita lebih rinci mengetahui tentang figur Daud, kita harus membaca kitab Samuel ini dan juga kitab Mazmur. Di sana jelas-jelas diurai oleh bagaimanakah Daud, bagaimanakah dia mengalami semua pertolongan, semua kehendak Tuhan yang dialami, dan dia mengaku kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita perhadapkan ke dunia sekarang ini, tentu kita akan banyak mengalami atau mendengar berita-berita menakutkan, bahkan mengalami
hambatan, rintangan, dan tantangan, baik secara individu maupun keluarga dan juga kelompok. Nah, keluarga, mungkin di antara kita banyak yang bergumul tentang anak, bergumul tentang penghidupan, bergumul tentang yang satu dengan yang lain. Dan kita mendengar juga di samping kiri kanan kabar menakutkan, kabar yang mencekam. Ini semua membuat kita ketakutan. Tetapi pada saat ini kita diundang atau kita diajak oleh sini menghitung campur tangan Tuhan kepada kita dari hari ke hari, detik per detik. Tentu ada campur tangan. Kita dilepaskan daripada stres, dari depresi, dan kita dilepaskan dari bahkan kebutuhan fisik. Kita tidak sadari. Namun demikian, ayat hari ini berkata, dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Maka hari ini dengan mendengar renungan ini, kita akan menjadikan Tuhan Yesus Kristus menjadi pelindung kita, supaya dia perisai. Apa yang dimaksud dengan perisai? Perisai itu alat pelindung, melindungi kita misalnya kalau dalam hujan payung, kalau tentara misalnya topi dan sebagainya, dan yang lain. Seperti itu, kita dilindungi dari cengkraman musuh, dari godaan, dari rintangan apa saja pun, asalkan kita berlindung kepada Tuhan, menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kita. Maka dalam hidup sehari-hari, pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadikan Yesus Kristus pelindung kita, keluarga kita, atau kita masih berlindung kepada yang lain? Ini jawabnya pada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang sangat luar biasa, bahwa jalan Tuhan sempurna, sabda Tuhan murni, Tuhan menjadi perisai bagi kami yang berlindung kepadamu. Biarlah Roh Kudus ada dalam hati juga pikiran kami masing-masing, ya Tuhan, supaya kami hanya berlindung kepadamu, supaya kami dalam menjalani hidup ini sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.